Nah ternyata kita kalau pegang handphone itu matanya lelah, cepet capek. Terus kita itu Bu, kalau pegang handphone tengkuk kita itu kan miring ke bawahnya Bu. Nah ini pegel-pegel. Nah ibu-ibu itu kadang buka handphone sudah tahu mata lelah malah dicerahin. Justru kecerahan itu membuat lelah. Nah, ini udah tahu lelah nggak mau ngakui. Wes lelah raketok, ternyata lebih dicerahkan. Dan kan lelah karena kecerahan itu membuat mata mudah lelah. Pernah dengar teori 20-20 Bu? Jadi kalau sudah lihat handphone 20 menit, handphone itu kan sesuatu yang bergerak, layar, entah kita nonton YouTube, entah Instagram, entah apapun itu bergerak cepat. Kita istirahatkan mata 20 menit melihat handphone, 20 detiknya kita melihat benda yang diam, yang tidak bergerak. Jadi dialihkan sebentar, 20 menit. Nah, kalau agak jauh, seharusnya jaraknya itu sekitar 20 kaki. 20 kaki itu sekitar 6 meter. Jadi ibu kalau baca handphone, sebelah sana ada uang 100.000, 50.000, 10.000 Bu. Supaya ibu bisa jelas itu uangnya berapa ya. Kalau itu ibu nggak butuh 20 detik kalau uang ya Bu ya. Nggak butuh kan Bu. Wah cepet itu, 5 detik aku tahu 10.000 itu, 100.000 itu. Nah itu langsung ketahuan. Itu untuk mengurangi mata lelah. Kalau untuk menghindari tengkuk yang sakit, Bu, kalau sering-sering habis nonton handphone lama, gerakkan badannya. Saya kasih contoh ya Bu. Nggak mau ketinggalan berita, handphonenya ditaruh tetap. Kalau namanya mau istirahat, handphonenya masih nyala. Istirahatkan dulu. Soalnya nanti ibu-ibu itu kalau kita itu hampir sama dengan kalau kita ngasih tahu anak-anak ya, Bunda aku sakit ini kebanyakan nonton handphone. Bunda aku pusing kebanyakan nonton handphone. Bunda nilainya gini kebanyakan nonton handphone. Ya Bu, kalau kita sakit, aduh kok badanku pegel Bu, kayaknya ibu kebanyakan ini lagi baik, baru 5 menit. Oh nggak mau kalah demi kesehatan mental ya Bu ya. Iya, slide. Sehat fisik di era digital, jaga tubuh tetap bugar, batasi nonton handphone atau menatap layar yang diam ditatap terus itu jangan lebih dari 2 jam. Saya nggak lebih dari 2 jam kok. Kalau 20 menit mantengin uang. Nah, 20 detik boleh dicoba. Kita menggunakan teknik 20-20 gitu ya. Lakukan peregangan sendi. Nah itu peregangan sendi tadi ya Bu ya. Itu termasuk salah satu peregangan sendi supaya mengurangi sakit tengkuk. Tetap jalan pagi dan berjemur. Jalan pagi dan berjemur itu nonton handphone sama jalan pagi dan berjemur. Nah kita ini nggak mau ketinggalan handphone berita Bu. Jadi jalan itu sambil nonton. Kecuali lewat perumahan itu masih monggo. Begitu lewat perumahan, monggo. Gitu ya. Sudah mengikuti berita. Jangan kurangi waktu tidur demi handphone. Jadi kadang-kadang ada yang suka nonton drama Korea, drama Cina, sinetron, film, nonton sampai malam. Lebih baik nonton dan tamat, nek wis bubuk tenang, nggak bisa. Kita itu mengurangi waktu tidur. Bu, bagaimanapun juga sebaiknya kita tidur itu tetap 8 jam itu ideal. Apalagi kalau di usia-usia saya aja sudah merasakan Bu, kalau udah jam 3 pagi itu udah klisak-klisik. Jadi kamu boten Bu, jam 3
antara jam 10 sampai dengan jam 3 itu nyenyak-nyenyaknya. Jam 3 itu sudah mulai gedebak-gedebuk, kelisak-kelisik, ada suara sedikit kita pasti sudah bangun. Jadi kalau kita malamnya tidur 6 jam, ya siangnya diupayakan istirahat 1 jam 2 jam. Paling tidak jangan sampai lelah, karena metabolisme yang paling baik tetap terjadi pada saat waktu istirahat malam. Makanya kenapa kalau pagi-pagi kita begitu bangun rasanya pingin buang air kecil, pingin buang air besar, karena kita membuang dari sisa-sisa metabolisme. Slide. Sehat mental di era digital. Jaga pikiran tetap tenang. Saring sebelum sharing. Berita apapun, gosip apapun tetap disaring. Terutama kalau gosip nggak usah di-sharing. Nah ini malah gosip malah di-sharing. Nah ini yang memeriahkan WA itu kan begitu ya Bu ya. Kalau ada gosip nggak usah di-sharing. Sesuatu yang menyedihkan nggak usah di-sharing. Apalagi zaman sekarang itu kok kecelakaan itu di-sharing, ketok badannya berdarah ya. Ini kan ya, kalau apalagi kalau yang ngelihat anak-anak kecil itu kan ya nggak bagus kan Bu. Batasi grup WhatsApp yang toksik. Nah kita yang WhatsApp itu grupnya udur-uduran, ya nggak usah ikut komentar. Tapi kalau hobinya ikut komentar, ya harus siap mental. Nah, kan begitu kan Bu. Semua aksi itu ada reaksi harus siap. Karena kadang ibu-ibu itu nek orang komentar gatel. Nek orang apalagi kalau kita yang paling ditakuti gitu. Bos. Langsung komentar, aduh. Grupnya langsung antem. Isi media sosial dengan hari yang memicu tawa. Itu tadi banyak hal-hal lucu, banyak video-video lucu. Kalau dulu Bu, orang ketawa sendiri itu jadi pasien saya. Iya, nah sekarang dokter jiwanya kadang bunuh dewe juga. Jadi, waduh, itu. Ternyata sehat mental kita itu sendiri nonton handphone buyang-buyu dewe itu juga menyehatkan mental. Iya, jadi pelak seneng. Paling cuma orang yang lihat ngopo to nek buyu dewe. Sudah tahu. Imbangi dunia maya dengan ngobrol nyata. Salah satu contohnya adalah pertemuan seperti ini. Ngobrol, pertemuan. Bu ini nanti Bu pulang dari sini acara bersambung ke dunia maya. Nanti ngobrolnya bersambung ke WhatsApp. Ternyata baju kita kurang jreng. Ternyata kudung kita kurang jreng. Ternyata kita harusnya pakai sepatu yang jadi perbincangan yang panjang. Nah itu justru yang menyenangkan, menyehatkan mental itu yang itu ya Bu ya. Slide. Antisipasi kalau ada berita-berita yang tidak bagus, itu kita gunakan rumus tanya. Tahan jempol, amati sumbernya. Sek ngomong sopo, yang memberitakan siapa, yang membuat tulisan siapa, nilai isinya apa sih yang dibahas. Sekiranya memang ya tidak bermutu, ya nggak usah. Kemudian yakinkan diri itu coba bertanya, apa ya bener toh? Tanya ke anak, tanya ke suami, tanya ke temen. Kemudian ambil tindakan. Kalau memang tidak bagus untuk di-share, nggak usah di-share. Kalau tidak bagus untuk diucapkan, diungkapkan, tidak usah. Buang, hapus. Gitu ya. Slide. Ini cepet-cepet biar singkat aja. Menjadi lansia itu kuncinya adalah smart. Smart ya Bu. Smart itu ada kepanjangannya. S-nya yaitu sehat secara fisik. Olahraga menyesuaikan dengan usia. Kalau usia di atas 50 masih bolehkah angkat beban? Bebannya disesuaikan.
menyesuaikan. Karena ternyata angkat beban termasuk dalam pembentukan otot. Karena kita semakin bertambahnya umur, otot kita pasti masa ototnya berkurang. Tapi nggak usah ngangkat galon, ya Bu ya. Nanti sampai rumah pengen angkat beban, ngangkat galon, nggak usah. Mau ngangkat gula 1 kilo kanan, 1 kilo kiri itu sudah cukup. Kalau kurang berat, ya beras 5 kilo, beras 5 keberatan. Ya Bu, keberatan. 2 kilo kanan, 2 kilo kiri itu sudah lebih dari cukup. Ada botol aqua itu Bu, diisi pasir, ya kan? Habis itu dipakai untuk olahraga. Kemudian olahraga yang dilatih adalah duduk berdiri, duduk berdiri. Ini yang harus mulai dilatih dengan usia-usia kita. Selain melatih lutut, juga pinggul pinggang, gitu ya. Apalagi kalau kita berkendara dengan kendaraan sedan. Nah ini mulai duduknya agak turun. Nah itu Ibu harus belok keluar dulu baru berdiri. Jadi berdiri itu ditopang oleh 2 kaki. Gak usah, aku sehat kok, 1 kaki, kecepet. Nah itu lebih baik mengantisipasi, gitu ya. Sehat selain olahraga juga makan makanan yang bergizi. Makanan bergizi itu protein cukup, karbonya cukup, seratnya cukup. Normalnya kita itu tetap akan buang kotoran dalam 1 hari 1 kali. Saya sehat banget kok Dok, sehari 3 kali. Nah ini apa sih dimaaf ya? Ya nggak apa-apa, selama tidak kekurangan cairan nggak apa-apa, boleh monggo. Nah, saya itu 2-3 hari baru BAB, monggo ditingkatkan seratnya. Tapi tidak semua BAB yang telat karena 2 hari atau 3 hari kemudian ada gangguan pencernaan, tidak selalu. Bisa jadi yang dimakan ternyata juga cuma sedikit, seratnya juga tidak terlalu banyak. Kadang-kadang kita itu kalau makan kan tidak melihat ini berserat atau tidak. Yang pertama dilihat bentuknya, baunya, warnanya. Kita yang menarik itu ibu-ibu tuh ngicipi gitu, lagi menentukan ki arta apa ya? Ya kan Bu, diicipi dulu baru ditentukan. Seharusnya kan ditentukan dulu baru diicipi. Tapi nggak apa-apa, mak-mak kan biasa. Saya pro mak-mak karena saya juga begitu kok, tenang aja. Untuk memastikan olahraga, kemudian tidur yang cukup. Sekali lagi tidur itu tetap harus diupayakan. Malam itu jangan sampai kemalaman. Kalau malam itu kemalaman, sehari Ibu akan merasakan lelah, letih, loyo, badan itu rasanya masuk angin. Apa Bu namanya? Gergesi. Iya, lumrah. Jadi rasanya itu lebih lelah. Ternyata merem gitu aja ya Bu ya. Ternyata itu memulihkan energi kita ya. Kemudian maju pikiran itu kita siap dengan perkembangan zaman, siap dengan perubahan teknologi. Kalau nggak punya Shopee, nggak punya Tokopedia, nggak punya apa lagi Bu? Nggak usah khawatir, masih bisa ngakon anaknya. Ya kan Bu, senjata kita itu minta tolong anak. Kalau enggak kan, yang penting Ibu bisa WA, nak tolong. Nah, wis, udah selesai itu masalah Bu. Kemudian maju pikiran itu sudah mulai mengikuti perkembangan zaman, kemudian mengikuti teknologi yang ada. Aktif silaturahmi, termasuk dalam perkumpulan ini kita kan menjalin ukhuwah ya Bu ya. Ketemu dengan orang-orang, ternyata senang. Ketemu dengan teman-teman, ternyata kadang-kadang kita punya pandangan baru. Ternyata ungu bagus loh. Ungu ketemu ungu bagus loh. Kok aku belum punya ya?
Ya tau Bu, itu terus jadi seneng toh. Seneng kalau mikir, tubuhnya tinggi ya. Ini di mana ya? Terus habis itu brosnya, wah ini kan menarik ya. Belum selesai, nah kuning ini juga bagus ya ternyata. Kuning garis-garis ketemu kuning, ternyata warna apa Bu? Mustard Bu, mustard ya. Kalau nenek saya bilangnya bukan mustard, iya warna murtad, bukan Mbak, mustard, murtad bukan ya. Ibu tanya siap. Mohon maaf, 5 menit menuju tanya jawab. Oh siap, Iya. Matur suwun. Kemudian jangan lupa kita selalu dalam kondisi yang religius. Ibu walaupun jalan-jalan ke sana kemari, jangan lupa tetap ibadahnya, kewajibannya dilaksanakan supaya seimbang. Kemudian tenang jiwa. Scroll, lihat status temennya, lihat status orang usah deg-degan. Temennya mau apa, pakai ungu, pakai kuning, nggak usah deg-degan. Paling tuh khawatir, sesok pertemuan berikutnya. Ini kan untuk menyenangkan jiwa ya. Yang penting itu tenang, jiwanya senang. Slide berikutnya. Jiwa, nah ini saya mau pamer sebentar Bu. Ini memang ada waktu untuk kami narsis. Ini hanya sebagian dari anggota Dewan Dharma Wanita FKKMK. Kemudian kebetulan ini acara yang paling baru kemarin bulan April. Pamer dulu sebelum baca ya Bu. Ternyata jiwa dan raga yang sehat jadi kunci utama menjalani hari dengan indah. Ternyata jiwa dan raga yang sehat membuat kita bahagia. Lihat Bu, sering kami semua bahagia kan Bu? Apa yang membuat bahagia Bu? Kira-kira apa Bu? Ini loh Bu, bangunannya banyak banget ini loh Bu. Bangunan di belakangnya banyak banget. Itu ternyata yang membuat ibu-ibu itu semangat. Besok ada acara Dharma Wanita kita bareng sama RSA, collab. Banyak jajanan, banyak belanjaan. Gas, gaspol, langsung bawa plastik, duit jelas, handphone nyala, kris, gitu ya Bu ya. Ini yang bikin bahagia itu. Ya ini sekali lagi, kita itu paling senang kalau kumpul-kumpul dress code. Ya, dress code-nya Bu, pembahasan semalam ketemu dress code-nya ini. Dress code kita itu kan banyak banget ya Bu ya. Mau pakai warna apa aja? Yes. Ternyata ini menunjukkan bahwa ibu-ibu Dharma Wanita FKKMK sehat jiwa dan raga Bu, bahagia. Pada merengek semua. Ini belum belanja loh Bu. Ini belum belanja. Kalau sudah belanja mungkin udah gak merenges. Bawaannya banyak. Slide berikutnya. Oh sudah habis, tepat waktu ternyata. Matur suwun sangat. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Ya, terima kasih Bu Anissa atas paparannya yang menarik sekali ya ibu-ibu ya. Ada yang terasa kesindir. Oh iya, ini handphone nempel. Buktinya saya ke depan, handphone tetap di bawah. Walaupun tadi sudah berusaha nyetel juga pakai buku ya, tapi handphone tuh kayaknya sudah lebih dari belahan jiwa. Jadi tadi Bu Anissa gitu, kalau kita pergi handphonenya ketinggalan, oh pulang, langsung pulang kayak. Ya, menarik sekali paparan dari Bu Anissa. Saya yakin ibu-ibu di sini banyak yang ingin sharing, ingin bertanya. Monggo segera saya buka kesempatannya. Yang pertama 3 dulu, tapi langsung dijawab pertanyaan ya Bu Anissa. Monggo, mungkin dari sisi kanan saya dulu. Jadi yang biasanya lebih dipercaya oleh orang-orang di sekitar kita justru adalah dokter pribadi yang bukan anggota keluarga. Ada nggak ya kira-kira gimana caranya kalau biar kita tahu bahwa
Atau misalnya juga kalau yang sekarang itu banyak iklan-iklan juga pakai AI. Jadi tidak sesuai dengan produk yang dijual, mutu dan kualitasnya begitu, tapi dengan AI kesannya tuh kayaknya bagus banget gitu. Nah itu gimana ya caranya melihat apakah ini yang benar-benar nyata atau AI?